Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Nening Nurjana M. Hum, dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Kali ini saya akan menyampaikan mengenai materi berbicara dalam presentasi ilmiah. Baik, kita mulai saja ya teman-teman. Pernahkah kita menghitung berapa banyak manusia berbicara dalam sehari? Kalau kita pikir-pikir, itu pekerjaan yang sia-sia ya teman-teman. Namun Profesor Dr. Matthias Behel dari The University of Arizona mengatakan bahwa wanita berbicara 16.215 kata per hari, sementara laki-laki berbicara 15.669 kata per hari. Dengan demikian, berdasarkan penelitian ini, wanita lebih banyak berbicara dibandingkan laki-laki. Begitu kira-kira teman-teman. Baik. Menurut definisi, apa itu berbicara? Berbicara adalah proses membangun dan menyebarkan makna atau pengertian. Jadi, ketika berbicara, sebetulnya kita sedang ingin membangun sebuah pengertian. Kita juga ingin menyampaikan sebuah pengertian. Melalui simbol verbal, dalam hal ini tuturan, kata-kata yang diucapkan melalui alat ucap, dan simbol nonverbal. Ketika kita berbicara, ada mimik muka ya teman-teman. Ada gerakan muka, ada gestur tubuh, dan sebagainya. Dan berbicara ini dalam berbagai konteks. Jadi ketika kita berbicara, saya ulangi, kita sedang ingin membangun, menyebarkan pengertian, menyebarkan sebuah makna melalui tuturan, dan biasanya diiringi oleh mimik muka dan gestur tubuh, dan itu dalam berbagai konteks. Misalnya dalam konteks perkuliahan, dalam konteks komunikasi dengan orang lain, dengan teman, dalam konteks ceramah, dan sebagainya. Baik, kita lanjutkan. Berbicara, menurut Nida dan Haris, adalah keterampilan berbahasa. Karena dia keterampilan berbahasa, menurut Tarigan, berbicara bisa dipelajari dan dilatih. Jadi berbicara ini adalah keterampilan ya, keterampilan kita dalam berbahasa. Jadi tidak semua orang itu bisa dengan terampil berbicara di depan umum. Mereka harus belajar dan mereka juga harus melatih. Jadi keterampilan berbahasa itu, dalam hal ini keterampilan berbicara, itu perlu dilatih. Nah, untuk teman-teman yang baru masuk perkuliahan, ini juga penting bahwa berbicara di depan umum dalam konteks lingkungan akademik atau presentasi ilmiah itu sesuatu yang bisa dipelajari dan itu sesuatu yang bisa dilatih. Nah, Tarigan menambahkan bahwa seorang anak terampil berbicara sebelum terampil menulis. Kita biasanya sudah bisa berbicara pada usia 1 tahun ya, misalnya memanggil mama, memanggil papa, dan sebagainya. Modal berbicaranya sudah ada sejak kecil gitu. Kemudian berbicara adalah bentuk komunikasi yang paling efektif menyampaikan pesan tertentu. Dalam beberapa hal, kadang kalau kita berkirim pesan melalui surat atau melalui email atau melalui pesan singkat, itu kadang-kadang suka ada miskomunikasi ya. Namun dengan berbicara, terkadang komunikasi kita itu lebih efektif begitu ya. Jadi tidak ada lagi semacam miskomunikasi atau kesalahpahaman dalam komunikasi. Baik, kita lanjutkan. Menurut Nida dan Haris, ini adalah 4 keterampilan berbahasa. Menyimak, berbicara, membaca, dan menulis gitu ya. Jadi kita punya 4 keterampilan berbahasa. Menyimak artinya kita bisa mendengarkan bunyi bahasa, begitu ya. Sejak kecil kita sudah mulai mendengarkan bunyi bahasa. Kemudian berbicara, sejak kecil juga kita sudah mulai berbicara. Kemudian membaca, itu juga keterampilan berbahasa. Biasanya di usia 4 atau 5 tahun anak sudah mulai diajarkan membaca begitu ya. Misalnya A, B, A, aba gitu, B, U, K, U, buku. Nah, itu kan sebetulnya sedang belajar membaca. Dan kemudian menulis. Nah, menulis juga biasanya diajarkan sejak TK ya teman-teman. Keempat itu adalah keterampilan berbahasa. Ini adalah modal penting bagi kita ketika kita ingin berbahasa.
Jadi kemampuan menyimak, kemampuan membaca, kemampuan berbicara, dan kemampuan menulis adalah keterampilan yang sudah kita, kalau teman-teman ya, dalam konteks teman-teman, itu sudah dikuasai, tinggal dilatih, kira-kira begitu. Nah, dalam konteks berbicara adalah hasil dari menyimak dan membaca. Ujaran seseorang adalah hasil menyimak. Anak kecil, ia pandai berbicara ketika dia pandai menyimak begitu ya, pandai menyimak orang tuanya berbicara seperti apa. Dan penyimak yang baik adalah calon pembicara yang andal. Jadi ketika Anda ingin menjadi seorang mubalik misalnya, pasti Anda akan menyimak kira-kira mubalik saya yang favorit siapa ya, katakanlah Ustadz Ije gitu ya, atau misalnya kalau dulu itu Zainuddin MZ. Itu pasti seorang mubalik yang ingin menjadi mubalik yang baik akan mencoba mengikuti dan akan mencoba menyimak bagaimana sih mubalik favorit saya berbicara begitu. Jadi jika Anda ingin menjadi seorang pembicara yang andal, maka jadilah seorang penyimak yang baik. Kemudian berbicara adalah hasil membaca. Jadi orang yang pembicaraannya bagus adalah orang yang hasil bacaannya kaya. Semakin kaya bacaan kita, biasanya kualitas pembicaraan kita juga akan semakin berbobot. Karena apa? Karena orang yang membacanya banyak adalah orang yang kaya secara kosakata dan kaya secara wawasan. Baik, kita lanjutkan. Saya ingin menyampaikan bahwa kini tidak hanya manusia yang mampu berbicara begitu ya. Jadi saya menampilkan ada dua robot. Yang pertama adalah Sophia. Sophia ini adalah robot pintar buatan Hanson Robotics Hong Kong. Ia mendapatkan kewarganegaraan dari Arab Saudi pada 2017. Kemudian Sophia kerap diundang dalam berbagai forum ilmiah. Salah satunya forum PBB ya, atau United Nations. Kemudian yang kedua adalah Erika. Erika adalah robot pintar yang kini membaca berita, dan Erika ini mulai membaca berita sejak tahun 2018, dan kedepannya dia akan menjadi aktris dari sebuah film. Dari kedua contoh robot ini, bahwa saya ingin menjelaskan bahwa sekarang tidak hanya manusia yang berbicara, melainkan robot juga mampu berbicara dan mampu mengeluarkan mimik muka gitu ya, ada gestur tubuhnya dan sebagainya. Dari hal ini saya ingin menjelaskan bahwa sebetulnya di masa yang akan datang robot juga mampu berbicara dalam berbagai forum, dalam berbagai kesempatan. Nah, lalu bagaimana kita bisa punya kompetensi di masa yang akan datang? Teman-teman, masa yang akan datang itu masa yang mungkin kita akan sulit prediksi. Kenapa? Karena ada banyak perubahan yang sedemikian cepat. Dulu kita tidak mengenal ada profesi YouTuber. Sekarang profesi YouTuber dianggap profesi bergengsi karena bisa menghasilkan penghasilan, begitu ya. Dulu kita tidak mengenal adanya profesi selebgram. Tapi sekarang seseorang yang menjadi selebgram itu mendapatkan penghasilan yang cukup menjanjikan, begitu ya. Lalu sebetulnya apa sih yang perlu kita bekali untuk diri kita sebagai kompetensi di masa yang akan datang atau di masa depan? Yuval Noah Harari menyebutkan bahwa kompetensi yang perlu dikuasai oleh kita sebagai manusia ada 4. Yang pertama berpikir kritis, yang kedua komunikasi, yang ketiga kreativitas, yang keempat adalah kolaborasi. Dan ini disampaikan melalui bahasa. Ketika kita membaca, kita sebetulnya sedang berpikir kritis ya. Kita sedang melihat apakah bacaan kita benar atau tidak, begitu ya. Terus dalam komunikasi, kita juga sedang menggunakan bahasa. Tentu kita tidak bisa berkomunikasi dengan orang lain tanpa bahasa, terutama berbicara ya. Maka penting kemampuan berbicara itu untuk mengasah kemampuan komunikasi kita. Yang ketiga, kreativitas. Kita harus mesti kreatif,
kita harus kreatif, kita harus punya kemampuan untuk menggali potensi kita agar kita menjadi seorang yang kreatif. Tapi jangan lupa kita juga mesti berkolaborasi dengan orang lain. Karena apa? Pekerjaan dari beberapa orang itu akan lebih baik dari pekerjaan dari satu orang, karena bisa saling mengisi dan saling menambahkan begitu ya. Selanjutnya, berbicara dalam kegiatan akademik. Nah, teman-teman, ketika kita sedang berbicara dalam kerangka akademik atau dalam kegiatan akademik, maka yang harus dilakukan adalah gunakan bahasa yang formal. Jadi jangan gunakan bahasa yang santai. Begitu. Yang kedua, gunakan bahasa Indonesia yang baik yang bisa difahami oleh orang lain. Kemudian gunakan bahasa yang efektif dan efisien. Jadi efektif itu tidak berlebih-lebihan, efisien tepat pada sasaran begitu. Kemudian perhatikan intonasi dan penekanan yang tepat. Artinya ketika teman-teman berbicara di depan umum dalam kerangka akademik, maka gunakan intonasi agar orang bisa memperhatikan Anda. Gunakan penekanan yang tepat agar informasi yang penting yang ingin Anda sampaikan itu dapat tersampaikan oleh audiens gitu ya, tersampaikan kepada audiens. Kemudian berbicara dalam kegiatan akademik juga harus bersifat reproduktif, artinya bahwa apa yang kita sampaikan itu sama dengan apa yang audiens terima. Apa yang kita sampaikan pada kegiatan akademik itu harus sama dengan apa yang ditangkap oleh pendengar. Kemudian, pada umumnya kegiatan akademik atau berbicara dalam kegiatan akademik bersifat impersonal, artinya menghilangkan kata-kata impersonal. Pada umumnya, kata saya jarang digunakan dalam presentasi ilmiah begitu ya. Biasanya diganti misalnya penelitian ini mengatakan begitu ya. Penelitian ini menghasilkan sebuah temuan, lebih banyak menghindari saya melakukan penelitian ini. Nah, kata saya itu sering dihindari dalam kegiatan akademik. Kemudian ketika kita ingin melakukan presentasi, yang perlu kita lakukan adalah kuasai materi. Jadi teman-teman harus belajar, kira-kira begitu. Setelah mempelajari materi yang ingin disampaikan, maka buatlah poin-poin yang sederhana dan jelas. Kemudian, ketika teman-teman sudah membuat poin-poin yang sederhana, buatlah parafrase sebagai latihan presentasi. Karena presentasi ini kan berbicara di depan umum dalam kegiatan akademik, maka kita perlu melatih diri agar terbiasa melakukan presentasi di depan umum. Kemudian hindari penjelasan yang berbelit-belit. Tadi ya, gunakan bahasa yang efektif dan efisien, artinya jitu artinya tepat sasaran dan tidak berbelit-belit, tidak berpanjang lebar. Kemudian hindari penjelasan yang kurang relevan, artinya kalau ada penjelasan yang tidak terlalu tepat atau tidak terlalu berkaitan dengan materi kita, sebaiknya hindari. Dan kemudian latihan. Jadi teman-teman harus melatih diri untuk presentasi di depan umum. Oke. Kemudian saya ingin menjelaskan bagaimana membuat tayangan atau slide atau PowerPoint. Ketika kita ingin membuat PowerPoint, maka tampilkan poin-poin yang penting. Jadi kita hanya akan membuat poin-poin yang penting. Karena PowerPoint, maka buatlah poin-poin yang punya power gitu ya. Poin-poin yang penting. 1 poin, 1 kalimat. 1 poin, 1 kalimat. Kenapa? Agar orang atau agar audiens, agar pendengar kita itu fokus pada kalimat tersebut. Kemudian hindari template slide atau PPT dengan gambar yang terlalu padat. Jadi jangan menggunakan gambar terlalu banyak. Itu akan menghilangkan fokus. Yang keempat, gunakan gambar yang relevan. Boleh kok kita gunakan gambar, tapi yang sesuai dengan materi yang akan kita sampaikan. Kemudian, hindari penggunaan warna yang berlebihan. Misalnya satu slide itu ada 10 warna, rame begitu ya. Nah, kalau bisa hindari seperti itu ya. Jadi gunakan warna yang sederhana. Nah, jika ada tabel atau diagram, maka gunakan
tabel dan diagram yang mudah dipahami. Artinya, gunakan tabel dan diagram yang sederhana pula. Kemudian sesuaikan jumlah tayangan dengan jumlah waktu presentasi. Misalnya teman-teman diberikan waktu 15 menit. Biasanya dalam presentasi ilmiah, dalam seminar internasional atau seminar nasional, biasanya waktu yang diberikan oleh panitia adalah 15 menit. Kalau 15 menit, jika ukurannya satu slide adalah 1 menit, maka kita bisa membuat 15 atau 14 slide, begitu ya. Langkah-langkah presentasi, perkenalkan diri, jangan lupa perkenalkan diri, nama saya siapa dan sebagainya. Ini berkaitan dengan video yang akan menjadi tugas dari teman-teman. Maka untuk latihan presentasi kita akan memperkenalkan diri. Kemudian bacakan judul materi yang dipresentasikan, berkonsentrasi pada materi, mulai secara perlahan, jadi tidak perlu tergesa-gesa, dan kemudian sampaikan materi dengan suara nyaring agar bisa dipahami oleh orang lain, agar terdengar oleh orang lain. Kemudian tutup presentasi dengan ucapan terima kasih. Jadi kira-kira ini langkah presentasi yang perlu dilakukan ketika kita akan melakukan presentasi ilmiah. Gugup ya biasanya kalau kita presentasi, tapi jangan panik. Karena gugup itu hal yang wajar. Jadi perasaan gugup membuat kita akan mempersiapkan atau akan membuat kita melatih diri agar kita bisa menyampaikan materi dengan baik. Kalau perlu, ungkapkan perasaan Anda. Jadi dalam suatu forum pernah satu kali teman saya mengatakan karena saking gugupnya, sebetulnya saya gugup loh karena berdampingan dengan profesor yang namanya sudah sangat terkenal misalnya. Itu tidak apa-apa ya kalau dalam artian kita ingin mencairkan suasana dan mencairkan kepekaan, mencairkan kegugupan yang ada dalam diri kita. Kemudian tetap mendengar dari satu sisi ke sisi lain. Jadi ketika kita dalam presentasi ilmiah, secara langsung misalnya kita bisa menatap satu pendengar dari satu sisi ke sisi yang lain untuk menghilangkan kegugupan. Kemudian gunakan gestur yang luas, gestur yang tidak kaku untuk mencairkan suasana, mencairkan kegugupan dalam diri Anda. Kemudian atur nafas untuk mengurangi rasa gugup. Jadi kira-kira itu adalah cara yang bisa dilakukan untuk mengurangi kegugupan ketika kita sedang melakukan presentasi ilmiah secara langsung. Dan jangan lupa berlatih. Tentu ya, karena berbicara adalah keterampilan, adalah sebuah keterampilan berbahasa, maka Anda perlu berlatih. Jadi dengan berlatih kita akan jadi lebih terlatih dan terbiasa pada presentasi ilmiah. Baik, terima kasih teman-teman. Berikut adalah presentasi saya. Semoga bisa dipahami dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.